Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sembilan sambil wadirati wa jalla syadda sallallahu alaihi kita mengkorabin Husanila Imam Abdus Salam As-Sulami Subhanallah sallallahu alaihi wasallam ba'ana wa umatina jatina sallallahu alaihi syaihina Husanila mahadina asqiya malam talamiti masam lillahi ta'ala lahumul fatihah Mensya'ajin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim halaman 17 itu ya Al-Faslul Khamis pasal ke-5 fil timasi Lailatul Qadri yang dalam memperoleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadri utai Lailatul Qadar iku lailatun syarifatun, malam yang mulia. Faddalaha yang memberikan keutamaan ha ing Lailatul Qadar sapa Allah ala alfi syahrin ing atase 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan berapa tahun? 1000 dibagi 12 dapat berapa? 83. Berarti kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti kita mendapatkan sesuatu yang sangat baik selama 83 tahun. Berarti seumur manusia. Rata-rata kita umur kita kan segitu toh. 80, 83 sekitar itu. Satu Lailatul Qadar 1000 bulan itu nilainya sama dengan setidaknya 83 tahun lebih. 83, berapa gitu kan. Itu nilai Lailatul Qadar. Laisa kang ora ana fiha intahem lailatun apa Lailatul Qadri. Satu Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada 83 tahun dibanding yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Wasumiyat itu satu dari sisi nilai 83 tahun. Wasumiyat lan disebut apa Lailatul Qadri, Lailatul Qadar imali syarafi qadriha. Ada kalanya karena mulyane nilai ini ketentuannya Lailatul Qadar. Dia disebut malam Lailatul Qadar karena pada malam itu ada sesuatu yang nilainya sangat mulia. Wa uluwi manzilatiha lan tinggine kedudukane Lailatul Qadar. Satu alasan kenapa disebut Lailatul Qadar, satu karena di situ malam yang mulia atau ada ketentuan yang luar biasa pada malam itu. Yang ketiga, wa imma li'annal arzaqa lan ada kalane hak temene rizki wal ajali lan kemuliaan minasanati ila sanati dari tahun ke tahun ikut qadaru dipastikan atau tuqdaru ditentukan fil tilkal lailati yang dalam Lailatul Qadar. Karena disebut Lailatul Qadar karena malam itu Allah memberikan rezeki yang banyak kalau kita minta. Yang kedua adalah kita diberikan kemuliaan. Lailatul Qadar hanya muncul setahun sekali, yaitu pada malam bulan Ramadan. Karena itu kita sekarang lagi Ramadan, mari kita berusaha untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Kalau sekarang nggak bisa, berarti nunggu tahun depan. Tahun depan belum tentu loh kita masih bisa puasa. Karena itu mumpung Ramadan, mari kita berusaha keras, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun. Oke, kita lanjutkan. Watang zilu lan bakal turun sapa al malaikatu malaikat waruhu lan roh. Waruhu ini biasanya disebut sebagai Jibril, malaikat Jibril.
Jadi yang turun pada Lailatul Qadar itu para malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Berarti malaikat Jibril itu masih senantiasa turun walaupun tidak menyampaikan wahyu. Kanjeng Nabi sudah selesai, wahyu sudah selesai, tidak ada nabi lagi. Berarti tugas menyampaikan wahyu sudah selesai. Tapi setiap tahun malaikat Jibril masih turun ke bumi untuk membawa rombongan Lailatul Qadar. Tanzilul malaikatu waruhu fitil kalailati yang dalam malam itu. Hayu salimuna mongko podo memberikan salam sapa malaikat waruhu alal mustahidin ing atase orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh untuk menyongsong Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan salam dari malaikat. Anda bisa bayangkan kalau Anda, kita, mahasiswa, itu untuk salam ke Pak Rektor, itu seneng banget. Misalnya Anda ketemu, Mbak, salamin Pak Rektor, kita seneng. Nah, sekarang yang ngasih salam itu malaikat Jibril. Betapa luar biasanya dan sangat istimewa kita yang mendapatkan itu. Mereka akan ngasih salam ke para orang-orang yang bangun. Wahtalafa. Tetapi berbeda pendapat, sopal ulama-ulama, hal yusallimuna, ana to ngasih salam, sopo malaikat alaihim ing atase mustahidin tadi mintil qoi anfusihim saking awak dhewene malaikat ayu balighunahum atau menyampaikan sopo malaikat assalamu ing salam an rabbihim saking pangerane malaikat. Hanya para ulama berbeda pendapat. Tadi malaikat tadi ngasih salam ke orang-orang itu salam dari malaikat sendiri, atau sebetulnya salam itu menyampaikan salamnya Allah Ta'ala. Jadi yang ngasih salam itu Allah, hanya lewat malaikat. Atau sebetulnya itu salamnya mereka sendiri. Tapi yang pasti para malaikat ngasih salam ke kita kalau pas Lailatul Qadar kita ketemu. Wa inna lailatan lan sak temene malam yakti yang bakal datang via indan lailah al abda ing kawula fiha ing dalam lailah apa taslimu rabbil alamin, salame pangeran yang mau pangerane alam alai ngatesi abet lijadirin krana no catat lajat dirotun maka yakti mendapatkan catatan antakuna yang to ana jadira iku khairan, lebih baik min alfi syahrin tinimbang 1000 bulan. Wa yusallimaha lan ento nemui ha ing Lailatul Qadar sapa al multasimun, orang yang berusaha untuk menemui. Wa yatlubuha lan akan mencari ha ing Lailatul Qadar sapa talibuna, orang yang ingin mencari. Salah satu alasan juga kenapa Lailatul Qadar itu mulia, karena di situ malaikat menyampaikan salam. Siapapun yang mendapatkan salam malaikat Jibril itu kan luar biasa. Itu berarti menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Nah, di sini dikatakan siapapun yang berusaha untuk mencari Lailatul Qadar, insya Allah akan ketemu. Kalau kita berusaha sejak sekarang, berusaha untuk niat, ya Allah semoga Ramadan ini kita bisa dapat Lailatul Qadar, kemudian kita berusaha sekuat tenaga, insya Allah kita akan bisa. Asalkan ada niat dan ada usaha. Walidzalika lan karena itu iltimasuha, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha bukan hanya kita, Kanjeng Nabi juga berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar ma'asahbihi sartane sahabatnya Nabi wa salihuna lan orang-orang yang solih min ba'di setelah Kanjeng Nabi. Semua berusaha, mulai Kanjeng Nabi, bahkan Nabi sendiri berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sekarang kapan Lailatul Qadar turun? Wahya utai Lailatul Qadar iku fi asril awakhiri, ing dalem 10 yang terakhir min Ramadana saking Ramadan. Lailatul Qadar itu turun insyaallah pada 10 terakhir. Ini sekarang tanggal berapa? 4 ya? 4 atau 5 Ramadan?
berarti masih 15 hari lagi. Kita berusaha keras tanggal 10 yang terakhir, mulai tanggal likuran. Tapi kalau nanti Ustaz sampaikan, kalau dalam hadis ini dan banyak ulama mengatakan Lailatul Qadar itu turun 10 terakhir. Tapi kalau kita ngikuti beberapa, misalnya pendapatnya Imam As-Sadili, Lailatul Qadar itu tidak mesti terakhir 10, tapi bisa tanggal 17 pas nuzul Quran, bisa juga tanggal 19. Nah, nanti akan kita lihat. Wahia utai Lailatul Qadar ilal autadi maring hitungan ganjil iku akrobu luwih dekat minha saking Lailatul Qadar ilal asfa'id ditimbang hitungan genap. Jadi malam likuran itu malam yang ganjil itu lebih sering daripada yang hitungan genap. Jadi tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Sangat mungkin pada genap, tapi jarang banget. Wa dhahiru utawi dhahire anna Lailatul Qadar iku Lailatul Hadiyal wa Isrin, yaitu malam tanggal 21. Yang sering tanggal 21. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sak Kanjeng Nabi iku ra'aha, pernah nemui sapa Kanjeng Nabi ha ing Lailatul Qadar. Yang sering terjadi tanggal 21. Kenapa? Karena salah satu riwayat mengatakan Nabi pernah menceritakan beliau ketemu, maksudnya pas itu mendiri Lailatul Qadar, dan itu tanggal 21. Wa suman siaha, kemudian berasik sapa Nabi. Jadi begitu beliau tahu Lailatul Qadar tanggal 21, beliau kemudian menikmati Lailatul Qadar itu. Jadi beliau melakukan ibadah penuh. Wa dzakara lan nyebut sapa Nabi annahu iku sajada. Sujud sapa Nabi fi sabihatiha ing dalem pagine Lailatul Qadar fi ma'in watinin ing dalem air watinin lan tanah. Berarti sampai segitunya Nabi. Begitu beliau di Lailatul Qadar itu kebetulan mungkin masjid lagi basah. Dulu masjid Nabi kan nggak kayak kita, keramikan, kemudian karpetan. Dulu masjidnya kan lantai tanah, sehingga ketika itu campur air. Anda bisa bayangkan sujud dalam kondisi masjid basah. Tapi ketika itu Lailatul Qadar, sehingga Nabi tidak peduli dengan kondisi itu. Kemarin Ustaz sempat nyatat, Anda bisa lihat ini. Perhitungan, ini bukan perhitungan, tetapi ini pengalaman Lailatul Qadar yang dialami oleh para ulama salafus saleh. Ustadz mendapatkan dua catatan. Satu, hitungan Lailatul Qadar menurut Imam As-Sadili. Ngerti Imam As-Sadili ya? Seorang tokoh sufi Thariqah Sadiliyah. Kemudian yang kedua adalah catatan Lailatul Qadar, perhitungan Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali. Sama, hanya 2 hari yang berbeda. Beliau mengatakan begini, Lailatul Qadar itu bisa diprediksikan dengan cara melihat awal puasa. Kalau awal puasanya hari apa, insya Allah Lailatul Qadar hari apa. Itu bisa terjadi. Tapi tentu ini hanya pengalaman perhitungan ya, bukan mesti, karena yang tahu Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi berdasarkan pengalaman kita bisa menghitung. Sama dengan Anda, kalau biasanya orang yang lahir Senin Pon, itu kan katakan begini. Kalau itu hanyalah pengalaman saja. Anda bisa catat begini. Kalau Lailatul Qadar, kalau puasa itu dimulai hari Senin, kalau puasanya Senin, itu Lailatul Qadar biasanya turun tanggal 21 Ramadan. Itu menurut Imam As-Sadili. Kalau mulai puasa itu Selasa, Lailatul Qadar biasanya turun tanggal 27. Kalau Rebu, nah ini yang agak beda. Kalau Rabu, Lailatul Qadar biasanya jatuh tanggal 19. Sehingga ini yang tidak 10 akhir. Kalau Rebu 19 menurut Imam As-Sadili. Kalau puasa hari Kamis,
Lailatul Qadar biasanya jatuh hari tanggal 25. Kalau mulai puasa itu hari Jumat, Lailatul Qadar biasanya jatuh pada malam 17 nuzul Quran. Nah, sekarang kita kemarin puasa mulai hari Sabtu atau Ahad. Berbeda ya. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Nah, sekarang kita lihat. Kalau puasa hari Sabtu, Lailatul Qadar biasanya jatuh tanggal 23. Kalau hari Ahad, tanggal 29. Berarti kalau puasa hari ini, puasa tahun ini yang kita berbeda pendapat, yaitu ada yang Sabtu, ada yang Ahad, berarti kita perlu mempersiapkan malam 23 sama 29. Sangat mungkin tanggal 23, 29. Ini perhitungan Lailatul Qadar mengikuti pendapatnya Imam As-Sadili. Yang kedua adalah hitungan Lailatul Qadar menurut catatannya Imam Ghazali. Ini tercatat dalam Imam Ghazali. Kalau hari kita mulai puasa itu hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada hari tanggal 21. Jadi menurut Imam As-Sadili dan Imam Ghazali, kalau kita puasa hari Senin, itu Lailatul Qadar prediksinya tanggal 21. Berarti sama. Imam Ghazali sama Imam As-Sadili sama. Hari Senin itu tanggal 21. Bagaimana kalau Selasa? Kalau hari Selasa tadi, kalau puasa itu hari Selasa, menurut Imam As-Sadili, Lailatul Qadar mungkin jatuh tanggal 27. Tadi begitu kan? Tapi kalau Imam Ghazali sama, tanggal 27 Selasa. Senin, Selasa sama, Ghazali sama Imam As-Sadili sama. Tanggal 21, tanggal 27. Nah, sekarang kalau Rabu, ini yang agak beda. Rabu itu kalau Imam As-Sadili memprediksikan tanggal 19. Tapi kalau Imam Al-Ghazali memprediksikan tanggal 29. Jauh banget tuh. Ada yang 29, ada yang 9. Ini yang beda antara dua tokoh besar ini. Itu kalau Rabu. Nah, sekarang kalau Kamis, Kamis sama Imam Ghazali dan Imam As-Sadili. Kalau puasa mulai hari Kamis, diperkirakan Lailatul Qadar jatuh tanggal 25. Bagaimana kalau Jumat? Nah, ini yang agak beda. Kalau Imam Sadili, puasa dimulai hari Jumat, diperkirakan Lailatul Qadar itu turun pada nuzul Quran tanggal 17. Tapi kalau Imam Ghazali, diperkirakan tanggal 27. 27 hari Jumat. Jadi itu yang beda. Bagaimana kalau hari Sabtu? Hari Sabtu sama. Imam Ghazali sama Imam Sadili sama. Hari Sabtu perkiraan Lailatul Qadar tanggal 23. Jadi kalau kemarin yang puasa hari Sabtu, perkiraan Lailatul Qadarnya tanggal 23. Sementara kalau hari Ahad itu tanggal 29. Karena kita kemarin nggak tahu hitungannya, karena hitungannya beda. Ada yang menggunakan yang pemerintah itu menggunakan ketentuan ru'yah 3 derajat. Yang kurang dari 3 derajat, imkanul hilal tidak terjadi. Kemungkinan untuk hilal tidak terjadi hitungannya. Dulu kita 2 derajat pemerintah itu. Tapi kemudian ada fatwa dari MUI kalau nggak salah untuk mengikuti yang 3 derajat. 3 derajat ini yang kemudian dipakai sebagai pedoman untuk kesepakatan Menteri Agama di ASEAN. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei sepakat untuk wilayah ASEAN itu menggunakan ketentuan hilal itu 3 derajat. Kemarin bukan hanya 3 derajat, kemarin baru 1, sekian derajat, tidak sampai 2 derajat. Karena itulah kemudian ru'yatul hilal tidak muncul. Prediksinya BRIN, ngerti BRIN ya? LIPI zaman sekarang, LIPI kan diganti dengan BRIN. Itu sehari sebelumnya memang sudah memprediksi bulan tidak akan mencapai 2 derajat, sehingga tidak akan mungkin bisa terlihat. Itu yang terjadi.
wallahu a'lam, tetapi lepas dari perbedaan kayaknya ada dua kemungkinan yang harus kita persiapkan, yaitu tanggal 23 sama tanggal 29. Tapi tentu Anda jangan hanya nggak bangun Mbak, ini kan tidak tanggal 23. Enggak lah, kita berusaha untuk semuanya, tetapi hitung-hitungannya prediksinya Al-Ghazali dan prediksinya Imam As-Sadili, kalau puasa dimulai hari hari Sabtu, itu berarti Lailatul Qadar sangat mungkin terjadi tanggal 23. Kalau hari Ahad, tanggal 29. Karena kemarin kita itu berbeda pendapat, ada yang puasa Sabtu dan Ahad, berarti kita perlu mempersiapkan lebih-lebih tanggal 23 dan tanggal 29. Itu yang kita bisa ikuti. Tentu hari lain kita tetap lakukan. Jangan kemudian, pokoknya patokannya iki, enggak lah. Tapi itu lebih kita perhatikan 2 malam itu. Wasoha lan bener anal masjidah saat temene masjid wakafi lan merasa wakafa lan merasa cukup apa Lailatul Hadiah Asruna malam ke-21 waru'ia lan bisa ketika itu Nabi ada di masjid tanggal 21 Ramadan. Beliau di masjid waru'ia lan bisa dilihat apa asarutini bekase tanah ala jabhati Rasulillah yang atase daine Kanjeng Nabi wa anfihi lan hidungnya Nabi. Jadi ketika pagi itu masih tampak bekas sujudnya Nabi, di mana dahi Nabi dan hidungnya Nabi itu masih ada sisa-sisa tanah karena beliau sujud saat itu. Watarot jahat, waturot jihad lan diprioritaskan opo Lailatul Ihda wa Asrina tanggal 21 bi'anahu kronos dine Nabi iku ahbaro ngasih kabar sapa Nabi anal komaro sak temene rembulan iku kana ana apa kamar lailatahu malam itu iku kasyaki jafnatin kayak separuh mangkok. Nah, ini salah satu indikator juga Anda bisa lihat ketika Lailatul Qadar muncul itu bulan kalau kata Nabi itu seperti separuh mangkok. Mangkok itu kayak apa? Begini ya, kayak piring lengkung gitu ya. Kemudian separuhnya. Kalau purnama kan penuh. Tanggal 21 itu berarti separuhnya. Nanti kita lihat kayak apa. Kalau nggak mendung. Pas ngoyo mendung. Nggak kelihatan. Tetapi Nabi mengatakan ketika Lailatul Qadar terjadi malam itu, maka rembulan itu seperti kasakil jahnatin, kayak separuh nih mangkok. Itu malam ini. Paginya, dalam hadis dikatakan, ketika Lailatul Qadar itu terjadi, paginya, itu biasanya matahari ketika dia terbit, itu tidak ada sinarnya. Tapi paginya, biasanya gak ada yang ngawasi. Mungkin pada turu. Tapi yang pasti banyak indikatornya. Satu, kalau dalam hadis ini dikatakan rembulan seperti separuh mangkok. Kalau mangkok dianggap bulat begini ya, berarti separuhnya. Itu satu. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan pada saat itu pas Lailatul Qadar terjadi itu tidak ada mendung. Nah, biasanya sore ono mendung, pas malam bersih. Dan dilala pas malam kita turu. Dilihat mari terawih, mendung nih, kak ono Lailatul Qadar. Ternyata jam 12 bersih banget. Biasanya begitu. Lailatul Qadar itu terjadi ketika itu mendungnya bersih. Bintang-bintang tampak cerah. Pagi harinya matahari ketika terbit itu tanpa sinar. Ada beberapa indikator yang sebetulnya sudah ditampakkan. Kalau hadis ini mengatakan tanggal 21 ketika Lailatul Qadar itu seperti
kasikil jafnatin kaya separone mangkok. Wala yakunu lan ora ana apa alqamaru iku kasikil anfa jafnatin ila lailatas sabi'i kecuali malam ke-7 wa lailatil hadiyah wa isrin lan 21. Artinya tanggal kemungkinan kalau di sini dikatakan fenomena bulan seperti separuh mangkok itu hanya 2 terjadi, yaitu tanggal 21 atau tanggal 27. Atau kita nggak tahu. Kalau di dalam hadis yang lain kan pokoknya tanggal 21 ganjil. Ganjil pada 10 terakhir. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, 27, bahkan 29. Nah, tapi itu tandanya. Famin fadilati hadilailati, mongko iku termasuk fadilailatul malam Lailatul Qadar, anaman utai sak temene wong komaha yang komaha memenuhi sapa man ha ing Lailatul Qadar, siapa yang melakukan pada malam itu melakukan ibadah imanan wahtisaban, syaratnya adalah dasar iman wahtisaban dan tulus ikhlas, ghufira lahu, mongko bakal diampuni lahu ketiman apa barang takot dama yang telah lewat min dan bihi saking dosa iman. Kalau Lailatul Qadar kita diharapkan hadis berikutnya itu kita diharapkan tidak menikmati sendiri. Jadi kalau malam-malam tertentu, kalau dulu kita masih kecil, masih di rumah di SD, biasanya kalau malam ganjil kita dibangunin sama almarhum bapak. Jadi tanggal 21 jam 1 dibangunin, tidak sholat. Walaupun setelah itu kemudian tidur. Kita dibangunin semuanya, kemudian ikut bangun dan sholat sekuat kita. Kadang kita hanya bisa sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi semua dibangunin. Nah, Kanjeng Nabi juga gitu. Kanjeng Nabi itu kalau malam ganjil, beliau membangunkan para istri-istri beliau untuk diajak sholat. Nah, Anda juga begitu. Malam-malam ganjil, kalau Anda yang masih di pondok, bangunin temannya di kamar. Bukan kok, kapek dewe, Lailatul Qadar. Enggak. Semua dibangunin, kalau Anda nanti pulang, bangunin keluarga di rumah. Oh, ini malam 21. Kalau hitungan-hitungan tadi, 23 dan 29 yang kita prioritaskan misalnya. Wa dalilu ala dzalika dzakarnahu eling ingma apa qaluhu alaihi salatu wassalam. Dawi Kanjeng Nabi begini, uritu ditampilkan, ditunjukkan sapa ingsun Lailatul Qadri. Summa aiqadoni, kemudian membangunkan ingsun sapa ba'du ahli ing sebagian keluargaku. Fa yusiyatuha, kemudian menikmati sapa ingsun ha ing Lailatul Qadar. Kata Nabi, ketika malam Lailatul Qadar beliau membangunkan keluarganya, kemudian diajak untuk menikmati Lailatul Qadar, bukan ngopi ya. Menikmati Lailatul Qadar nggak kopi, nggak indomie, nggak, maksudnya menikmati untuk ibadah. Nah, ketika Lailatul Qadar Kanjeng Nabi membangunkan keluarganya. Fal tamusuha, maka kemudian mencari sapa sira ha ing Lailatul Qadar fil asril ghawabir, ing dalem malam-malam berikutnya. Bisa, karena Nabi tidak menjelaskan kapan Lailatul Qadar pastinya, karena beliau hanya mengatakan sangat mungkin Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil 10 terakhir, silakan aja. Kemudian hanya satu kasus Nabi pernah mengatakan itu terjadi tanggal 21. Nabi pernah nyampaikan, Nabi pernah cerita pada sahabat bahwa beliau menemukan Lailatul Qadar tanggal 21. Tetapi kemudian Nabi di hadis ini mengatakan, ya faltamisuha fil asril ghabir. Tapi Nabi tidak menjamin bahwa Lailatul Qadar mesti terjadi tanggal 21, enggak. Karena itu beliau mengatakan, cari pada malam berikutnya, yang biasanya malam ganjil, 21, 23, 25, 7, 29. Tapi selain itu, kalau kita mengikuti Imam As-Sadzili, Lailatul Qadar bisa juga terjadi tanggal 17. Karena kalau di dalam Al-Quran dikatakan Lailatul Qadar itu turun ketika bersamaan dengan Al-Quran. Bisa terjadi. Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan, nuzul Quran. Sehingga sangat mungkin Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17.
Kalau perhitungannya Imam As-Sadzili tadi, tanggal 17 itu terjadi kalau awal puasa dimulai hari Jumat. Nah, itu sangat mungkin Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 17. Ternyata tidak hanya 17, bisa juga 19. 19 itu kalau Lailatul Qadar terjadi pada awal puasa terjadi hari Rabu. Itu catatan beliau. Artinya Lailatul Qadar itu kita bisa memulai menyongsong Lailatul Qadar mulai tanggal 17. 17 pas nuzul Quran, tanggal 19, tanggal 21 sampai 29. Hanya dalam banyak hadis Nabi mengatakan yang sering terjadi adalah tanggal ganjil 10 terakhir. Untuk tahun ini kita bisa mempersiapkan tanggal 23 dan 29 yang kita prioritaskan. Yang lain tentu kita berusaha yang sama. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi faqihna wa faqihana qarabati lana Rabbana fa'na bima 'allamtana alladhi fa'na rabbi faqihna wa faqihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.